Mbak Naura. Ngomong-ngomong, aku lagi ngerjain Coki loh. Ngerjain? Iya, jadi aku barusan suruh Arka buat manggil dia, tapi bilangnya dipanggil sama Mbak Naura. Wah, gimana ini? Padahal kan aku lagi... Pokoknya aku tetap mau ketemu sama Oki. Bahkan aku mau Oki diizinin tinggal di sini. Tinggal di sini? Kamu mau Mama stres kalau Oki tinggal di sini? Kamu mau jadi anak durhaka? Mau bisa gak sih gak teriak-teriak? Ada apa ini? Pak, tolong bilangin ya. Tolong bilangin anaknya Papa yang sudah mulai gila ini. Masa Pak, kecil-kecil kayak begini dia punya rencana menikah dengan Oki? Aduh Pak, aduh Mama pusing banget ngadepin dia ini. Mama apa sih Ma Mama bikin Papa kaget aja deh. Enggak Pak, enggak. Maksud aku Ma, aku mau nikahnya sama Oki nanti. Nanti bukan sekarang. Nanti setelah Kak Arka nikah sama Naura. Nanti setelah aku selesai kuliah, selesai sekolah, terus aku kerja, baru aku nikah sama Oki. Gitu loh, maksud aku ya nggak sekarang. Aku juga tahu sekarang waktunya nggak tepat. Tiara, kamu jangan banyak alasan ya. Pokoknya buang jauh-jauh pikiran kamu untuk menikah dengan Oki. Kamu gak inget ya? Ibu kandungnya Oki mempunyai rencana untuk menguasai semua harta kita. Dan dia memanfaatkan ke Oki. Kamu gak ngerti itu? Tiara, apa benar yang dikatakan oleh mamamu ini? Apa-apa, enggak. Kan yang matre itu Tante Aruni, bukan Oki. Oki mah anaknya anak baik-baik, kan Papa tahu sendiri. Anak baik? Ya ampun Tiara. Kamu bilang Oki itu anak baik. Dia pakai kartu kredit kamu loh. Kamu inget-inget dong. Berapa banyak uang kamu yang sudah dihabiskan sama Oki? Berapa? Kamu jangan terlalu berharap ya. Yang namanya buah tidak akan pernah jauh jatuhnya dari pohonnya. Aduh mah terserah deh ya Ma ya. Aku nggak mau main bantah-bantahan lagi, aku udah capek. Pokoknya aku tetap mau ketemu sama Oki dan aku suka sama Oki titik. Kamu! Cukup, Ma. Tiara, kamu jangan ribut lagi. Kalau kamu suka sama Oki, itu adalah hak kamu. Tapi kamu tahu aturannya kan? Kamu tidak boleh pacaran sebelum kamu lulus kuliah. Jadi sekarang kamu dan Oki hanya teman biasa. Dan kamu juga tidak perlu ngebela-belain Oki berlebihan. Dan juga terlalu memihak kepada Oki. Jelas? Sekarang kamu masuk kamar. Kamu banyak tugas kan? Wira, kita berdua pamit dulu ya, Bu. Kita mau cari baju pengantin. Iya Lea, Re, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ira. Ini semua hanya siasat Bu Ira kan? Untuk mendapatkan banyak uang dari saya maupun dari Hutomo. Apa maksud Pak Samsul? Bu Ira pikir saya nggak tahu apa? Bu Ira pura-pura kan? Menjalin hubungan baik dengan Naura dan Alea. Menganggap mereka seperti anak kandung sendiri. Tapi hanya ingin mengeruk keuntungan dari situ kan? Apalagi sekarang Alea dan Naura mau menikah. Pasti Bu Ira berpikir untuk bisa mendapatkan harta yang lebih dari mereka. Benar-benar licik kamu, Bu Ira. Kamu pasti yang sudah mempengaruhi Ray kan? Supaya saya tidak boleh datang ke pernikahannya. Supaya kamu bisa mengeruk harta Ray dengan leluasa, ya kan? Apa-apaan ini, Pak? Diam kamu, Ray. Astagfirullahaladzim. Pak Samsul, saya sama sekali nggak punya pikiran seperti itu, Pak. Pak, Papa jangan nuduh sembarangan ya, Pak. Papa itu udah buat Ray malu punya ayah seperti Papa. Maaf, Pak. Mungkin Ray terlihat seperti anak durhaka.
Tapi aku udah gak tahan sama semua kejahatan papa. Sampai-sampai papa udah mau bunuh Naura. Kalau papa terus-terusan bikin keributan, Ray gak segan-segan laporin papa ke polisi. Ray gak peduli. Papa itu ayah kandung Ray atau bukan. Semua orang jahat patut untuk dihukum. Berani kamu, Ray ya? Maafin Ray, Pak. Ray gak punya pilihan. Ray harus laporin papa ke polisi. Dan Ray yakin, tuntutan papa akan sangat berat. Perencanaan pembunuhan. Dan Ray juga akan jadi saksi dalam bukti papa masukin Naura ke dalam rumah sakit jiwa. Berani kamu nentang papa seperti itu, Ray? Kamu sudah nganggap papa seperti musuh kamu sendiri. Maafin Ray, Pak. Ray terpaksa lakuin semua ini. Ray lakuin semua ini karena Ray sayang sama papa. Ray gak mau papa terus-terusan ada di dalam kejahatan, Pak. Kau bilang kamu sayang. Kalau kamu peduli sama papa, kamu gak akan nentang papa seperti ini. Ingat, Ray, pernikahan kamu dengan Alia gak akan pernah terjadi. Dan papa akan pastikan itu. Poppy, kamu tunggu di sini dulu ya. Kayaknya Coki lagi ada di atas di kamarnya. Aku panggilin dia dulu ya. Iya Arka, tapi aku mau ketemu Naura dulu, boleh kan? Kamu tetap aja manggil Coki, tapi nanti bilangnya Naura yang manggil Coki. Ntar aku sama Naura nunggu di kamarnya Naura, oke? Ya udah, oke ya. Tunggu ya. Ini waktunya beraksi. Cok. Coki. Ya. Tangan lu kenapa? Oh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Lu ditunggu di kamar Naura. Jadi Naura nyariin aku. Aku nggak nyangka. Pasti ada sesuatu yang penting. Gue kesana ya? Iya, Mas. Oke. Ya. Ya Allah Mbak Popi. Mbak Naura. Masuk Mbak. Masuk. Ya Allah Mbak Popi apa kabar? Baik Mbak Naura. Ngomong-ngomong, aku lagi ngerjain Coki loh. Ngerjain? Iya, jadi aku barusan suruh Arka buat manggil dia, tapi bilangnya dipanggil sama Mbak Naura. Wah gimana ini? Padahal kan aku lagi menghindar dari Mas Coki. Itu pasti dia, Mas Coki. Mas Coki apa kabar? Baik. Ngapain di sini? Kok gitu amat sih jawabnya? Ya ampun, Mas Coki, tangannya kenapa? Itu luka parah loh. Kita ke rumah sakit ya, biar disembuhin tangannya sama dokter ya. Mau ya? Nggak apa-apa. Memang luka kecil doang, nggak apa-apa. Luka kecil gimana? Itu pasti dalamnya infeksi. Nanti kalau nggak diobatin bisa makin parah loh. Yuk kita ke dokter ya Mas Coki. Nggak apa-apa. Ih, lebay banget sih orangnya, nggak apa-apa. Ini nggak sakit. Nggak apa-apa. Udah, shush. Aku kan niatnya baik, kok malah dibentak. Ya Allah Mas Coki. Mbak Popi ini niatnya baik kok. Dia hanya mengkhawatirkan keadaannya Mas Coki.
Lagian saya juga setuju sama pendapatnya Mbak Poppy, lebih baik